Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang bapak di video berikut pastinya terheran dan terkejut mendengarkan penjelasan Agatha yang sangat luar biasa. Dan buat saudara yang terberkati dengan penjelasan Agatha, silahkan tekan tombol like sekarang juga. Dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan sambil kita tekan tombol like. Pak Anda tadi ngajakin debat. Mau debat apa, Pak? Oh ya, terserah. Tadi katanya bilang apa? Nubuatan Yesus di dalam Nuh, terus ada nubuatan Yesus untuk di PL. Di mana ya? Coba jelasin Kak. Itu peristiwa Nuh itu berbicara tentang Ya Yesus. peristiwa. Di mana coba lihat? Di Kejadian. Oh ya, saya buka. Kejadian apa? Oke. Yang rinci ya Kak, yang memang disebutkan jelas namanya. Oke, Kejadian 6 ya, dari Kejadian 6 ini peristiwa Nuh ini. Ini Pak. Anda punya Silakan kitab, baca. Anda punya kitab Taurat? Punya kitab Ya Taurat? baca. Oke. Baca. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Yesus itu orang yang tak bercela. Sabar. Oke. Kata Yesus Oke, apa? Anda ngerti nubuatan nggak, Pak? Nubuat. Anda ngerti nubuatan? Itu kan asumsi ya masuknya, kecuali Oh, terjelas. Anda nggak ngerti arti nubuatan ya, Pak ya? Ngerti nubuatan. Apa nubuatan? Coba, kalau Anda mengerti apa nubuatan? Nubuatan itu jadi ya semacam apa? Yang menceritakan seseorang tapi dengan detail. Bukan. Nih saya kasih tahu ya Pak ya, nubuatan itu artinya kisah yang akan terjadi di masa depan tentang seseorang dengan ciri-ciri peristiwa, bukan detail. Justru bayang-bayang. Aduh. Nih saya lanjutkan ya, ini makanya. Itu kan Apa Pak? Oh bukan, arti nubuatan itu adalah penglihatan Pak. Bapak nggak tahu? Mana di situ? Nubuatan itu artinya penglihatan akan masa depan. Bapak nggak tahu? Mana? Ini Pak, dikatakan ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Orang yang tidak pernah bercela, sabar. Berarti itu Bentar Pak, bentar. Ini agak doubling Pak. Bapak itu yang ngerekam ya? Double. Iya, double banget ya. Diem ya. Saya kasih tahu. Ini adalah nubuatan tentang Yesus karena Yesus itu adalah yang tak bercacat celah di antara para manusia. Nah ini penglihatan akan masa depan. Makanya saya bilang, jangankan kamu nggak ngerti arti nubuatan Pak. Tuhanmu aja nggak tahu arti nubuatan. Nggak ngerti ya? Nubuatan itu artinya nggak tahu ya Pak ya? Itu ya. Ini saya belum selesai nih. Ya. Nuh memperanak 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Kan kamu mau mendengarkan kan? Ini datanya ini saya bacakan. Ya. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu sungguh rusak benar sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Firman Allah kepada Nuh. Ini Yesus yang ngomong ya. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Buatlah bagimu sebuah bahtera kayu dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Allahmu kan nggak ngerti nih kan? Ya kan? Tuhanmu kan nggak ngerti apa-apa, kayu apapun yang nggak ngerti, ya kan? Oke, saya lanjutkan ya. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, ya. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Tuhanmu mana paham ini, ya kan? Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ya, ada 3 tingkatan ini seperti ruang bait Allah. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi dan memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu ya yang akan menjadi hakim, yang akan membinasakan segala sesuatu. Ini nubuatan tentang Yesus lagi. Ya. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Nah, kalau kita bicara di 1 Korintus 11 ayat 23-26, Yesus berkata, "Inilah perjanjianku." Ya kan? Lagi-lagi nubuat Yesus. Oke. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan segala yang hidup dan segala makhluk semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, segala jenis binatang melata di muka bumi, ya, harus kau masukkan. Dan engkau bawalah segala apa yang bisa dimakan, kumpulkanlah padamu untuk menjadi makanan bagimu bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukan Nuh. Oke, dikatakan di sini Nuh ya taat kepada Allah. Demikian Yesus di dalam 1 Korintus, Filipi 2 ayat 8. Yesus itu taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ketaatan Nuh sama seperti ketaatan Yesus. Oke, lanjut lagi ya. Ini nubuatannya nyata sekali ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seistri rumahmu, engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Nah, Yesus ini mengaku, akulah kebenaran. Yesuslah. Jadi, manusia benar yaitu Nuh itu menubuatkan tentang Yesus yang adalah manusia benar. Oke, keren. Oke, dikatakan ya di sini ya. Oke, kamu kan mau mendengarkan detail kan? Diamlah. Kalau kau nggak punya kitab, diam. Oke, diam. Saya mau lanjutkan lagi. Kan bicara detail nih. Dia detail kali nih, diam ya. Mulut kau ya. Islam, diam kau Islam. Islam, diam. Tadi disuka, nggak apa-apa disuka. Islam ini kenapa sih nggak mau bisa diam? Ini mau saya jelasin, diam kan kau bertanya kan? Oke, ya. Dikatakan ya, sebab saya jawab dulu. Saya nggak ada nanya. Jawab dulu. Saya nggak ada pertanyaan sama kamu. Ya, Ngapain kamu ngejawab? menanggapi. Kamu mau nanggapin nanti pakai ayat. Buka Quranmu, siapkan Quranmu, menanggapi. Bang, di sini tuh pakai data. Oke, saya lanjutkan ya. Diam ya, Islam, diam. Tenang kok Islam. Islam ini kenapa nggak bisa tenang? Kesurupan selan. Ya, diam kau. ODGC diam ya.
7 hari, sabar. Kalau nggak ada. Dari Kalau cabutlah nggak kau, ada. orang gila kau memang. Sakit kau. Nih saya baru baca ini. 7 hari lamanya. Nih, ya. Nih Yesus ini ngomong, kok kamu ini berisik kali. Ya, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan. Oke. Di dalam kitab Wahyu, Yesus itu dikatakan apa? Seperti domba bertanduk 7. Lagi-lagi nubuatan Yesus. Apa sih kejang-kejang kau? Memanglah kau. Norak kau. Baru sampai sini loh aku. Nih. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan. 7 di sini pun ini nubuatan Yesus. Itu bukan dokter ya, itu tuh pasien itu, pasien bot. Nih, kamu jangan kejang, makanya nih dibaca dulu nih. Udah, gue naikin tuh. Nih, gue bacain lagi ya. 7 ini melambangkan Yesus, Roh Allah ya kan? Dikatakan ya, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam. Ini nubuatan Yesus. Yesus menampakkan diri 40 hari, 40 malam. Ya, memang keren banget ini ya, nubuatannya. Nuh berumur 400 tahun ketika air bah itu datang meliputi bumi. Masuklah. Kau nih pakai ayat. Dalam memang kau sakit jiwa kau Islam. Diamlah kau pasien siapa itu? Maruk kali kau. Ini lagi dibaca ini nubuatan Yesus. Kenapa harus 40 hari 40 malam hujan itu? Ya. 40 hari 40 malam karena air itu adalah Yesus. Air itu adalah Yesus itu sendiri yang akan membinasakan semua orang. Ini nubuatan. Kan kamu nanya, ini saya jelasin detail, ini sedetil-detilnya. Pasien kau dibawa dulu, nanti kau naikkan kau, botol kau. Oke, dikatakan ya. Sampai mana tadi? Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama dengan anaknya. Nah, narasi Yesus juga mengatakan ini, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Ya kan? Betul kan? Nah, ini kita lanjutkan lagi ya. Dari binatang yang tidak haram, nah ini dikatakan masuk semuanya sepasang. Setelah 7 hari, nih gue lanjutin lagi nih. Lu nanti gue naikin, tapi lu jangan kejang ya. Dengerin. Nih, gue naikin lu. Ember, Hidayat. Gue naikin lu. Jangan Diem ya. Diem makanya. Kamu ini pernah sekolah nggak sih kalau orang menjawab itu diam? Oke. Nih, saya lanjutkan ya. Dikatakan ya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17, bulan itu, pada hari itu, terbelahlah segala air samudra raya yang dahsyat. Ya, terbukalah tingkap-tingkap langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam. Turun sama seperti Yesus itu ya, turun ke bumi setelah bangkit itu dia menampakkan diri 40 hari 40 malam. Lagi-lagi nubuatan Yesus. Oke. Dan ya, nih pada hari itu juga masuklah Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Islam, diam dulu Islam. Islam ini berisik kan? Islam. Ada nama Yesus. Mana nubuatan buat Yesus? Nubuatan itu bukan nama botol. Nubuatan itu
penglihatan akan peristiwa yang akan datang. Kau ngerti nggak arti nubuat? Makanya gue bilang, nih Iya, kau dia jangankan kau, Tuhanmu aja nggak tahu apa-apa. betul. Tuhan nggak kalau tahu apa. Sekarang saya tanya, kalau kamu bawa-bawa PL yang berhak menerjemahkan dan mengasumsikan siapa itu Mesias adalah orang Yahudi. Jelas bukan orang Kristen. Orang Kristen itu orang Yahudi, botol. Iya, orang. Kamu tahu, Rasul Paulus itu orang Yahudi. Rasul Yohanes itu orang Yahudi. Mereka semua orang Yahudi yang jadi OT. Ya iya, saya tahu ini karena Rasul saya, Nabi saya orang Yahudi. Bahkan Tuhan saya orang Yahudi. Botol. Nggak mungkin orang Arab. Karena orang Arab nggak paham ini Taurat. Gimana sih kamu? Betul. Makanya saya paham. Karena Nabi saya orang Yahudi bukan orang Arab. Kalau Nabi saya orang Arab nggak bisa menafsirkan nubuat ini. Kamu tahu? Yesus tuh orang Yahudi. Rasul Paulus orang Yahudi. Makanya saya paham. Kalau orang Arab mana ngerti saya. Bukan. Coba saya tanya kamu, Nabi kamu orang mana? Nabi kamu orang mana? Orang Arab tapi Ya pantesan nggak ngerti. Makanya kenapa nabimu yang orang Arab itu nggak paham kitab Taurat. Gitu. Ya itu betul tadi kata-katamu cuma orang Yahudi. Masalahnya nabi saya dan rasul saya orang Yahudi. Makanya saya paham. Ini tafsiran mereka bahwa rasul-rasul dan nabi-nabi mengatakan Yesus itu adalah nubuatan dari Nuh. Nggak paham dia. Udah, wajar kalau orang Arab mah nggak paham sayang. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? banyak sebenarnya banyak. Jangan nih, kalau dia Yahudi, jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi pun Yesus tidak diakui. Jadi jangan berasumsi kepada agama yang bukan. Allahmu aja mengakui Yesus Nabi. Allahmu aja mengakui Isa putra Maryam adalah Nabi. Terus tiba-tiba nggak diakui, Tuhanmu aja ngaku. Udah, kau tanya dulu Tuhanmu aja mengakui kok. Ya kali orang Yahudi nggak ngakui. Botol, kau tuh mempermalukan dirimu asli. Kitabmu aja mengakui Yesus Nabi, jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi. Gitu mau debat. Lu itu kesini cuman bawa asumsi sama congor. Gue bawa data. Mau gue kasih data? Oh, udah naik lagi lo, mainan gue lo hari ini. Dokter-dokteran. Kalau kalah ngomong jangan di mute. Kalau di mute itu artinya lo yang takut. Paham Agatha? Ya sekarang di mana coba orang Yahudi mengakui tidak kalau seandainya Yesus adalah Mesias? Kan enggak. Kalau Islam mengakui Yesus adalah Nabi, ya berarti Islam. Ya udah. Sekelas Tuhanmu aja sudah mengakui Yesus itu nabi. Ya udah, lu jangan ngomong ngadi-ngadi. Sekelas Tuhan aja udah ngaku, terus lu tiba-tiba Yesus nggak diakui sebagai nabi. Muncungmu deh. Itu kurang-kurangi, banyak-banyak istighfar. Nih, saya tunjukin nih ayatnya.
Oh, loh kok jadi ini? Nih, Cok. Nih, ya. Nih. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Oh, udah, Taurat kami udah dibilang benar sama Tuhan lu. Udah, memberikan kepadanya nih. Lu gimana sih, lu bikin malu. Yahudi yang gua tanya bukan dari Islam, dari Yahudinya mana diakui. Ayat dalam Alkitab orang Yahudi percaya kepada Yesus. Nih ayatnya ya, sabar ya. Di mana orang Nih, Yahudi mengaku Yohanes 8, itu PB on. Yohanes 8 ayat berapa nih bentar ya. Itu PB bukan PL. Yohanes 8 ayat 31. Saya minta bukti di PL. Oke, bisa baca ya? Nggak buta huruf kan? Itu PB. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini orang Yahudi tuh percaya kepada Yesus. Lu tadi nanya kan, mana ada orang Yahudi yang percaya nih? Botol. Ya sekarang. Lu mau ngerasain ludah gua nggak? Tuh ludah gua tuh buat lu. Lu terima aja ludah gua. Lu kan demen diludahi kan? Dia itu bukan dokter ya, dia itu pasien rumah sakit jiwa. Lu aja nggak punya data, lu juga belum gua tanya sampai detik ini. Ini dikatakan ya. Lalu kata Yesus kepada orang Yahudi itu, jangan banyak gaya. Lu itu bukan dokter, lu itu orang goblok, Muhammad Arifin. Lu itu orang maruk. Nggak ada yang kalah. Kok bisa lu dijadiin dokter, orang seidiot lu? Lu nggak cocok. Judulnya lu pasien RSJ. Lebih pantas lu disebut pasien RSJ. Karena emang lu kayak pasien RSJ. Dikit-dikit kejang, sakit jiwa. Kayak beginian, kagak pantas lu disebut dokter. Kok bisa kedokteran itu nerima lu, orang seidiot ini? Dokter apa lu? Dokter botol. Ya coba kalian lihat ya. Sekelas dokter, mulutnya aja kayak kotoran. Dokter apa lu? Dokter apa lu? Dokter abal-abal. Ya Allah, lu cocoknya ya. Karena lu tuh nggak cocok. Nih, nggak cocok lu jadi dokter. Nih, coba kita lihat ya. On cam lu, on cam. Nggak usah dibisuin. On cam, iya on cam, tapinya on cam. On cam, kalau lu punya muka. Cepat on cam. Silakan on cam. Nah, sekarang buka mute-nya. Buka mute-nya dulu, botol. Nah, kalau lo ngabisuin. Bentar. Anda agama apa? Kristen lagi tadi. Oke. Lu kan Islam ya? Saya tanya kamu ini punya adab nggak sih? Lu punya adab nggak sih? Dari Tuhan Yesus? Mana? Mana yang bilang? Siapa yang bilang? Yesus. Yesus beragama Kristen. Mana? Bukan Yesus yang agama Kristen. Jangan gelap dong. Terangin dong muka lu. Terangin muka lu. Mana? Okay. Mana? Mana apa? Yesus. Pengikut Yesus itu disebut Kristen. Mana? Iya, siapa? Yang ngajarinnya siapa? Yesus yang ngajarin. Makanya dia mengaku guru dan Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 13.
Oke, mengaku guru. Oke, Guru dan Tuhan. di mana? Yohanes 13 ayat 13. Gimana bilangnya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Tuhan. Coba cek lagi. Ngapa diam? Sekarang gini, agama itu kalau misal pasti mengajarkan kekristenan, Bu. Iya, makanya dia mengajar. Mana ajarannya? Mana dia beragama Kristen? Bukan dia yang beragama Kristen, kami yang mengikutinya lah yang beragama Kristen. Kamu tuh sebenarnya sekolah nggak sih? Berarti agama Kristen lahir dari mana? Diajar Dari Tuhan Yesus. Yesus yang ngajar, makanya dia guru disebutnya. kan? Kok kamu ini sebenarnya sekolah nggak sih? Tamat SD nggak kamu? Dengar dulu. Tamat SD nggak kamu? Kalau Dia mengatakan dia guru dan Tuhan, makanya dia ngajar. Justru Dia ngajar. pertanyaan saya, Islam ini ajaran siapa? Adakah nabimu mengajar? Ada. Dia disebut guru. Pernah nabimu disebut guru? Dia disebut Mana dalilnya? Mana Dia dalilnya? disebut rasul. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bentar. Quran surah berapa dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu mengajar? Mana dalilnya? Ini saya cek nih. Oh, dia sebut rasul teladan, jelas. Oh, saya tanya, dia rasul teladan, apa yang diteladani dari dirinya? Banyak Apa? Sifat. Sebutin aja. sifatnya Oh, semua. sifatnya yang ini. Sifat Sabar ya. Ini sifatnya yang berwajah masam ini. Tunggu ya. Kan ini teladan. Nih ya, Abasa ayat 1. Nih Quranmu ya. Ini teladannya saya. Ini teladannya. Konteks Nabi yang Muhammad Oh, berwajah masam dan berpaling ini. Ini teladannya. Yang mana teladannya? Coba tunjukin dong. Yang mana teladannya? Ini. Yang mana teladannya? Coba teladan apa? teladan lah, jelas lah dia orang. Ya apa teladan? Ngomong aja teladan. Teladan apa? Kalau dia diteladani berarti dia menjadi rujukan. Apa Rujukan. perbuatannya yang seperti apa? Yang berwajah masam ini yang menjadi rujukan atau yang mana? Bukan. Silakan. Satu sifat baik yang tertulis di dalam Quran yang bisa diteladani dari Nabi Anda. Tunjukkan sama saya. Oke, tunggu. Oke, silakan. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Ini seru ini. Kita akan mempermalukan dia nanti akan jangan lupa di live di posting di YouTube ya. Dokter dari mana nanti kita share seperti apa dia ya. Dia ini hanya akan mempermalukan instansinya. Oke ya, jangan lupa ya teman-teman. Direkam perilakunya ya. Nah, nanti kita cari tahu nih tentang dirinya nih ya. Saya mau rekam dulu. Oke, kita rekam jejak digital. Oke, ini dia. Dokter ya. Ini makanan buat kita ini. Di mana dia kerja? Oke. Kemenkes RS Soeharto Juan. 1. Oke. Hey, tadi katanya mau minta tunjukkan. Sekarang aku Loh, tunjukkan. buka kameranya Kamu Pak. sibuk. Kayak saya
dibuka. Loh, buka kameranya. Baca kayak saya dong. Kamu masa harus saya ajarin lagi? Dokter apaan kamu seperti ini? Tunjukkan kayak saya tadi ayatnya. Ya silakan. Kan Anda yang mau menunjukkan data. Ayat 21. Silakan tunjukkan. Tunjukkan kayak yang tadi. Tunjukkan. Buka dong. Saya cuma Tunjukkan sampai kayaknya. buka. Ya ampun, orang Kan miskin. ada situ. Cuman sampai sini aja ngajak debat. Iya, ya. Udah di bawah lah kau. Memang nggak cocok kau. Kayak gitu. Aduh. Juga Yanto. Oke, Yanto. iya Mbak, saya mau tanya, kan yang waktu pas Mbak kan KTP-nya kan Islam. Lalu Itu Mbak udah memutuskan untuk jadi Kristen tidak? sampai sekarang KTP saya masih Islam, Bang. Ya Bang, mana putusin aja jadi Kristen, mana udah memutuskan diri aja jadi Kristen, gimana sih? Saya memang Kristen. Saya sudah Kristen, Bang. Iya, 3 tahun terus yang kenapa lalu saya nggak ganti dibaptis. KTP-nya jadiannya Abang jadi mau- Kristen? Abang mau ngurusin KTP nggak? Aduh enggak lah, saya kan bukan pengurus KTP Mbak. Gimana sih? Iya, saya belum di Indonesia, jadi saya belum bisa ngurusin KTP Indonesia. Oh terus kamu sekarang ada di mana? Aku ada di Kamboja, Bang mau kesini? Kamboja itu benua mana? Eropa atau Asia? Asia bang. Astagfirullah. Oh. Tapi udah minta izin tidak kalau ke orang tua kalau sudah mengikuti Tuhan Enggak, Yesus saya nggak bisa minta izin soalnya orang tua saya udah innalillahi bang. Apa? Orang tua saya sudah innalillahi wa innalillahi rojiun. Tanyanya bebas ya kak? Boleh bebas tentang iman Kristen boleh. Tentang iman. Baik, terima kasih ya kak. Sebelumnya di sini saya mau bertanya tentang konsep ketuhanan bagi umat Kristiani kakak. Sampai saat ini saya belum bisa memahami. Boleh dibantu saya kakak? Iya, Tuhannya orang Terima Kristen itu kasih. cuma satu. Ya, Allahnya orang Kristen itu cuma satu, yaitu Bapa. Dia Yaitu memiliki Bapa. firman dan dia memiliki roh. Jadi Baik. Allahnya orang Kristen itu hidup. Makanya Baik. dia bisa berfirman dan dia bisa memberikan hidup kepada yang diciptakan. Itulah yang kami kenal sebagai Tritunggal. Karena Allah Baik. kami yang satu itu disebut Bapa, dia punya firman dan punya roh. Ini ketiganya satu dalam satu hakikat, yaitu Allah. Ini makanya Allah kami disebut Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Ya. Jadi di saat kemudian Tuhan Yesus itu siapa kak? Tuhan Maaf. Yesus itu firman-Nya Bapa. Firman-Nya Firman-Nya Bapa. Bapa yang diutus ke dunia, lalu Ya. dia mengambil kodrat manusia. Jadi Mengambil kodrat, firman baik. firman itu yang hakikatnya Allah itu menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya. Makanya Oke. Yesus itu disebut Allah dan manusia. Itu tertulis di dalam Kolose 2 ayat 9. Oke. Jadi di saat Allah menjadi firman, Bukan Allah menjadi firman, firman menjadi manusia. firman menjadi manusia. Pada mulanya Allah itu adalah firman ya kak ya? Bukan. Pada mulanya Allah itu Allah bersama-sama firman. Ya. Iya. Kemudian firman turun ke bumi menjadi manusia. Artinya Allah Bapa berhenti berfirman di saat firman menjadi manusia kak? Atau gimana kak? Enggak. Ketika firman itu diutus ke dunia, firman itu tetap satu di dalam Bapa. Tetap satu, Ya. tetap satu di dalam Bapa. Jadi sama seperti ketika suara saya ini saya utus ke rumah Bapa, suara saya juga tetap satu di dalam tubuh saya kan? Tidak. Suara. Ke Dan rumah Bapak suara itu ke saya surga. ini
Gimana? Suara Bapa itu ke surga. Suara Bapak kok ke surga? Suara firman ke surga, ke Bapa gitu. Suara firman ke Bapak? Maksudnya Iya. gimana? Di saat Yesus berkata atau Yesus berfirman, artinya itu kata-kata dari Sang Bapa atau Ya, gimana? karena Yesus itu adalah kata-kata Bapa. Yesus itu Yesus kata-kata sendiri Bapa. adalah kata-kata Bapa. Dia itu adalah perkataannya Bapa. Oke, berarti yang dimaksud Tritunggal itu satu kepribadian, Bukan. 3 fungsi. Bukan. Jadi Jadi yang dimaksud Tritunggal itu adalah 3 kenyataan, 3 realita konkret. Realita itu kan kenyataan, keberadaan. Realita konkret berarti keberadaan yang benar. Jadi keberadaan Bapa, Firman dan Roh dalam satu hakikat. 3 Oke. keberadaan dalam satu hakikat. 3 berada dalam satu hakikat. Ya. Oke, baik, terima kasih Kak. Sebelumnya maaf ya Kak ya, karena kita di sini sangat bertoleransi dalam agama. Di sini juga ya terus terang saya pun tertarik untuk mencari kebenaran ya Kak ya. Cuman saya mau titip salam nih buat teman-teman di bawah dengan tapping-tappingnya, tolong dihargai aku yang di atas ini, karena belum tentu kalian sepemikiran dengan aku. Adapun pertanyaan ini, kalau kalian telaah, ini bukan pertanyaan jebakan. Tapi bapaknya Muslim. Saya Muslim Kak, saya Muslim. Oke. Gitu. Ini kalau diizinkan ya, kalau Iya. di dalam pemahaman Bapak, Allah yang satu itu yang seperti apa? Kalau Ketuhanannya. Iya, kalau konsep ketuhanan dalam Islam, Allah itu satu, Allah itu Maha Esa. Itu yang pertama. Tidak ada tempat dia bergantung. Dia tidak meminta kepada siapapun, dia tidak memohon pada siapapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Kalau dia diperanakkan, dia punya bapak, dia punya kakek. Kalau dia beranak, dia punya anak, dia punya cucu, dia punya ponakan. Nah, yang keempat, nggak ada yang bisa menyetarainya. Oke. Nah, kemudian cara kerja dalam beragama, Tuhan melalui malaikat ciptaannya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu lagi kepada nabinya, Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad itu kata-katanya adalah firman dari Tuhan, bentuklah Al-Quran. Nah, di sini saya bukan menghakimi atau menganggap ajaran umat Kristiani itu salah, bukan. Justru disinilah tolak ukur parameter saya gitu Kak. Oh, tadi penjelasannya Allah itu apa tadi Pak yang sebelumnya itu? Allah itu tidak beranak. Anda mendefinisikan beranak itu apa? Beranak itu mempunyai keturunan. Beranak atau melahirkan itu mempunyai keturunan. Memiliki keturunan. Oke. Bagaimana dengan istilah seorang pujangga melahirkan pemikiran-pemikiran itu gimana? Seorang pujangga melahirkan Pemikiran-pemikiran yang puitis gitu. Itu kita maknai sebagai keturunan nggak? Nah, bahasanya kurang paham. Lebih diperkecil lagi gitu Kak. Melahirkan, kita harus tahu dulu makna dari melahirkan. Jadi melahirkan atau memperanakkan itu bukan serta-merta punya kakak, keponakan, kakek, nenek, cucu, enggak. Karena kita juga memperingati hari lahirnya Pancasila. Lahir itu Jadi gini, kalau untuk itu sudah dijelaskan bahwasanya tidak beranak, tidak pula diperanakkan, bukan melahirkan seperti yang kayak Pancasila atau jelas ini silsilah keturunan gitu Kak. Karena menyangkut sifat ketuhanan. Oke. Seperti itu sih yang saya pahami, maaf ya Kak ya. Yang saya Karena pahami. gini Pak, kami juga kan mempercayai Allah itu tadi yang sudah saya sebut, Allah Tritunggal. Kalau Allah itu adalah satu-satunya Esa, kan Allah kami ini kan satu Esa.
Iya. Disebut Allah Tritunggal karena dia punya firman dan roh, makanya disebut Tritunggal. Allah Baik. kami ini juga sudah ada dalam kekekalan. Dia juga Baik. tidak memiliki silsilah karena Baik. Allah kami ini satu sebelum dunia ini ada. Baik. Makanya definisi Bapa memperanakkan firman-Nya, karena yang diperanakan ini firman-Nya. Bukan memperanakan seperti manusia, dibuahi lalu Iya. melahirkan. Nah, Iya. saya mau menjelaskan makna dari memperanakkan. Memperanakkan di sini, di dalam Injil, itu adalah sebelumnya dikandung di dalam, lalu dikeluarkan. Itulah definisi anak. Makanya memperanakkan ini, maknanya atau artinya itu bukan seorang ibu melahirkan gitu-gitu aja gitu. Karena seorang bapak juga melahirkan, betul nggak? Betul. Enggak. Bapak tidak melahirkan. Kalau bapak tidak melahirkan, lalu bagaimana dia membuahi istrinya? Berarti sebelum ibu melahirkan, bapak itu sudah memperanakkan itu sel spermanya. Karena memperanakkan artinya kan mengeluarkan. Makanya kenapa seorang bapak memiliki anak. Karena ada anak lah, makanya dipanggil bapak. Karena ada yang dikeluarkan lah, makanya ada anak. Jadi kalau dikatakan, oh laki-laki tidak melahirkan, kenapa dia disebut bapak? Melahirkan itu artinya mengeluarkan, ada kesadaran yang dikeluarkan. Tidak mungkin Anda disebut bapak kalau tidak ada sesuatu yang keluar dari Anda. Betul tidak? Oke, menarik ini Kak. Saya kurang paham tapi nanti pasti saya pelajari. Karena di sini saya benar-benar mau cari solusi ya, bukan mau. Ya, bukan. Enggak apa-apa. Ini kita kan membuka wawasan. Betul. Kita membuka wawasan. Betul. Makanya kenapa orang Kristen memahami memperanakkan itu bukan bapak ibu gitu-gitu dan lalu ini. Karena sebenarnya dalam KBBI sendiri pun definisi memperanakkan itu sebelumnya dikandung lalu dikeluarkan. Baik. Tapi bisa juga Kak, upil dikeluarkan. Upil tidak memiliki kesadaran. Makanya saya bilang ada kesadaran yang dikeluarkan dari sumbernya ini. Gitu. Jadi sebelum ibu memperanakkan anaknya, bapak itu duluan memperanakkan. Makanya ada yang namanya pembuahan antara sel telur dengan sel sperma. Ini makanya jadi anak. Makanya kalau hanya ibu saja yang dikatakan memperanakkan, berarti semua anak piatu, anak yatim. Nah, seperti itu. Jadi definisi ini yang mungkin, mohon maaf teman-teman muslim, ini salah paham. Dikira kayak perempuan laki-laki ngeluarin punya anak, cucu, kakek, keponakan. Nggak gitu definisi di dalam iman. Karena Allah itu satu dalam kekekalan. Namun kalau Allah, tadi kan kata Bapak, Allah kami tidak memperanakkan. Kalau dia tidak mengeluarkan firman-Nya, berarti dia tidak pernah berfirman kah? Iya. Nah itu yang saya tanyakan. Kalau Allah tidak memperanakkan firman-Nya, apakah mungkin Allahnya Bapa tidak pernah berfirman? Allah berfirman. Allah berfirman. Berarti dia memperanakkan firman-Nya, mengeluarkan firman-Nya dong. Ya. Nah, itulah sebenarnya Mel- definisi memperanakkan di dalam iman kami. Makanya firman itu disebut anak. Bayangkan, kata-kata itu disebut anak. Kenapa? Karena sebelumnya dikandung di dalam, lalu dikeluarkan. Jadi anak yang di dalam Alkitab kami ini maksudnya merujuk kepada firman itu. Kepada Makanya firman. kenapa Allah kami itu disebut Bapa? Karena ada anak lah, makanya ada Bapa. Oh gitu. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu, Mbak, di saat Yesus Kristus bermohon kepada Allah Bapa, dalam permohonan Yesus Kristus kepada Bapa itu sebagai apa itu kira-kira? Oke. Firmankah permohonan atau Yesus bagaimana? yang Dia bermohon kayak mana ya contoh? Hmm, Yohanes 12:28. Coba apa tuh? gimana sih? Saya buka dulu Alkitab ya. Saya sudah 2 bulan Kak belajar Alkitab Kak. Boleh. Belajar, cuman ya itu tadi. Butuh Belajar guru. sendiri tanpa guru ya mabok saya.
Iya betul. Pusing saya jadinya. Iya. Gitu. Di Yohanes 12:28, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Ini yang saya pahami di saat firman turun, sebagai manusia itu pun sebagai God, sebagai Tuhan Sang Pencipta. Betul nggak, Kak? Salah nggak pemikiran aku? Lanjutkan aja. Ya, artinya lalu kepada siapa firman itu sendiri yang sudah menjadi daging, yang bersama Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kita anggap, itu berkata lagi, Bapa muliakanlah namamu. Kemudian ada suara dari surga turun. Nah, ini suara siapa gitu, Kak? Sementara firman Bapa sama-sama di firman itu sendiri yang ngomong gitu loh. Itu maksudnya gimana, Kak? Maaf, Kak. Oke. Firman itu adalah suaranya Bapa. Lalu bagaimana dengan Yesus dalam kemanusiaannya? Ini tadi. Firman ketika diutus, dia tetap firmannya Sang Bapa, tetap satu dengan Sang Bapa. Dia kan menambahkan kodrat manusia. Kodrat manusia itu seperti apa? Ya seperti saya. Punya pikiran. Nah, ini jadi yang berbicara ini adalah kodrat kemanusiaannya dengan kodrat keilahiannya. Karena baik kemanusiaannya itu memiliki kesadaran sendiri, dan firman yang satu di dalam Sang Bapa juga memiliki kesadaran. Jadi itu yang kami sebut sebagai remata atau relasi. Jadi antara Sang Firman yang menambahkan kodrat kemanusiaan, yaitu Yesus, ini berelasi dengan Sang Allah Tritunggal tadi. Gitu. Jadi karena firman ini, Pak, firman ini bukan sesuatu yang mati. Karena Allah kami itu adalah sesuatu yang hidup melalui Roh Kudus tadi yang mencurahkan hidup. Makanya ada ayatnya di dalam Alkitab, sebab sama seperti Bapa memiliki hidup di dalam dirinya, demikian anak juga diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Jadi baik firman maupun Sang Bapa ini saling berelasi atau remata. Diterjemahkan dalam Alkitab saling berfirman. Karena Bapa ketika berkata itu berfirman, Sang Firman berkata pun itu disebut berfirman. Ya. Sampai sini nangkep? Masih belum paham, maaf ya, Kak, masih belum paham. Ini kan Allah Tritunggal, ya, satu Oke. Allah. Ada firman, ada roh, ada Sang Bapa. Firmannya ini yang diutus ke dunia. Ketika diutus ke dunia, ini kan tetap satu di dalam Bapa, tapi keilahiannya ini diutus ke dunia dan menambahkan kodrat manusia. Oke. Jadi kemanusiaannya ini pun dia berelasi dengan keilahiannya. Oke. Berelasi. Iya, itu yang makanya kenapa Yesus di dalam Alkitab dikatakan, firman-Mu ya Bapa yang telah kuterima darimu, sudah kusampaikan kepada manusia. Karena Sang Firman tadi hidup, Bapa ini hidup melalui Roh Kudus yang mencurahkannya itu. Makanya kenapa ada relasi. Berarti satu dalam tubuh Yesus Kristus hidupnya. Hidup siapa? Atau beda tempat? Bagaimana kira-kira? Beda tempat. Allah Bapa di surga, firman di dunia. Tidak ada di dalam kemanusiaan Yesus. Yang ada dalam kemanusiaan Yesus ini adalah Sang Firman. Sang Firman. Ya, ini kan Tritunggal. Ini tidak dipisahkan. Meskipun dia diutus ke dunia, dia tetap satu di dalam Bapa dan satu di dalam kemanusiaannya ini. Ini tidak dipisahkan. Makanya Yesus itu bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku ya Bapa kepadamu sendiri, sebab engkau telah mengasihi sebelum dunia ada. Karena dia ini memang satu. Itu dia berbicara merujuk pada keilahiannya. Dia yang sebagai firman. Baik. Karena firman itu kan bersama-sama dengan Allah. Kalau Allah itu kekal, maka firman itu juga kekal bersama dengan roh. Baik, Kak. Kira-kira lain waktu boleh nggak saya naik bertanya lagi? Boleh Pak Karolin, silakan. Saya pastikan
saya akan sangat menghargai toleransi beragama. Di sini saya cari kebenaran. Apa yang menjadi perselisihan dalam pemikiran saya nggak puas kalau belum ada jawaban gitu. Iya, nanti tanyakan karena Bapak sedang baca Alkitab, Bapak butuh guru untuk menerangkan itu. Karena kalau baca sendiri nggak akan paham. Iya, buat teman-teman yang di bawah, Yesus itu mengajarkan kasih yang saya tahu. Jadi sopanlah, hargailah orang-orang di atas ini. Belum tentu kalian bisa seperti kami. Itu. Tuhan memberkati Pak Carolina. Itu istri saya, Carolina, kakak. Oh iya, jadi saya bilang gimana saya nggak tahu. Ibu bahagia, dan saya panggilnya ya Tuhan memberkati ya Pak. Saya nggak tahu Bapak namanya siapa. Amin. Pokoknya bapak-bapak lah ya. Iya. Terus saya mau tanya-tanya lagi tapi sungkan karena ini di room ya, saya takut nanti Nggak timbul apa-apa, fitnah. nggak apa-apa. Memang Tapi memang nggak apa-apa saya ya, Kak, ya? memang saya buka room ini biar orang tuh yang tadinya tidak tahu iman Kristen jadi tahu, jadi tidak salah paham lagi. Nah, dengarkan kata kakak garam dan madu. Kalau pertanyaan saya ini secara tidak langsung, karena kalian sudah mengimani, bisa jadi menambah keimanan kalian, saudara-saudara. Ya, kalaupun saya dianggap menjatuhkan atau melemahkan iman kalian, dengarkan jawaban Kak Garam dan Madu. Katakan amin kalau setuju. Bayangin Kak, aku Islam, aku mengikuti Iya. ceramah-ceramah para pendeta. Bukan berarti saya meragukan iman saya juga, bukan. Di sini kita masih mau cari kebenaran, Kak. Nggak apa-apa. Terus apa lagi? Kenapa aku jadi ngeblank begitu di atas ini? Catat aja, sebenarnya catat aja. Nah, kemudian ada lagi Kak di sini. Kenapa Kakak menyembah Tuhan Yesus, betul? Betul. Sebagai sesembahan. Iya, karena firman-Nya itu keilahiannya yang kami sembah. Bener nggak sih Kak, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri mengajarkan kita untuk menyembah Bapa? Kalau dia mengajarkan menyembah Bapa, artinya dia menyembah dirinya juga. Karena dia firman tadi yang satu di dalam Bapa. Jadi ketika Yesus mengatakan sembahlah Allahmu, yaitu dia merujuk kepada dirinya. Karena dia satu di dalam Sang Bapa. Bisa tahu nggak kira-kira pemahaman Kakak? Karena ini konsep keimanan ya Kak ya. Harus jelas nih penjelasannya. Bisa nggak Kakak menjelaskan di saat sembahlah Bapa, berarti termasuk salah satu sembahlah aku di situ kan? Iya, dia sedang menyatakan dirinya sendiri. Oke, Karena, kenapa sih? Coba baca Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 8. Ayat 18. Yohanes 1 ayat 8. 18. 18. Baik. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang dinyatakan Yesus itu adalah menyatakan Sang Bapa, karena Sang Anak itu adalah penyataan diri Allah yang gak kelihatan tadi. Betul ya? Oke. Nah, sama seperti saya yang menyatakan badan saya ini kan suara saya. betul. Walau suara saya bukan badan saya, tapi suara saya satu di dalam saya. Tidak ada yang tahu apa di dalam diri saya kecuali roh saya dan pikiran saya yang menyatakannya, kan gitu. Baik. Tapi kenapa Kak? Kenapa nggak langsung aja pada waktu itu Yesus Kristus ngomong sembahlah aku, karena akulah Bapamu, akulah Tuhanmu. Yesus Kenapa? bukan Bapa, karena Yesus Sang Firman. Dia anak. Dia tidak mungkin mengatakan dirinya Bapa sementara dia adalah firman-Nya Bapa. Nanti Tuhan Yesus bohong dong. Nah itu. Jadi kenapa kami itu memahami firman itu sebagai penyataan diri Allah yang gak kelihatan. Gitu. Mungkin nggak badan saya ini ngomong tanpa pikiran saya? Nggak bisa. Karena menyatu. Iya. Jadi apa yang dinyatakan anak itu yang dinyatakan Bapak, itu satu hal yang Bapak harus tahu. Yang kedua,
di dalam Matius 4 ketika ini jelas sekali Yesus mengatakan, sembah aku. Di dalam Matius 4 ketika dia dicobai di padang gurun oleh iblis, dia mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di situ dia cobai, tetapi dia mengaku berkali-kali Yesus itu mengaku dia adalah Allah. Engkau harus sujud kepada Tuhan Allahmu saja. Itu kata Yesus. Dia sedang mengakui dirinya. Itu satu. Yang kedua, ada lagi. Ketika Yesus mengampuni orang yang lumpuh dan menyembuhkan orang lumpuh itu, dia bilang, pergilah, dosamu sudah diampuni. Makanya orang Yahudi itu, Pak. Orang Yahudi itu kan bukan orang bodoh yang kalau ngomong itu harus belak-belakan. Kecerdasan itu terlihat dengan satir. Betul tidak? Baik. Orang cerdas itu tidak kayak ngomong orang yang terlalu awam gitu. Ketika Yesus mengatakan, pergilah, dosamu sudah diampuni, angkat tilammu, berjalan. Nah di situ orang Yahudi, siapa kamu? Tampangmu manusia, kenapa kamu malah mengampuni? Kamu ini sedang mengaku dirimu Tuhan. Itu sekali. Lalu dia lagi ngomong nih di dalam Yohanes 8 ayat 49 sampai 58. Sebelum Bapak Abraham ada, aku telah ada. Bahkan Abraham, bapakmu, maksudnya nenek moyangmu, itu telah melihat hari-hariku dan akan melihat aku. Berarti Yesus sedang mengatakan, aku sudah ada, yang ada sekarang dan akan datang. Wih. Iya. Ini juga ada di dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku yang sudah ada berarti past imperfection, ke belakang. Ada saat itu dan yang akan datang. Jadi Yesus itu bahkan ada di masa depan, ada di masa lampau, sepanjang segala abad. Iya. Jadi Yesus tuh berkali-kali mengatakan dirinya adalah Allah. Namun itu sebenarnya itulah yang menyebabkan Yesus ini disalib. Tampangnya manusia, tetapi dia berani menyatakan kebenaran bahwa dia adalah pewahyuan Allah, revelation atau penyataan diri Allah itu. Baik. Saya sangat senang sekali Kak bisa berkomunikasi langsung dengan Kak Garam dan Madu. Ya. Kalau boleh Kak, diizinkan nggak secara personal saya berkomunikasi, karena saya takut di sini dianggap penyusup ataupun dianggap hanya mengganggu ya. Padahal di sini saya memang mencari pemahaman. Tapi kalau seandainya Kak Garam keberatan, kalau boleh memang saya akan kembali lagi entah besok atau lusa untuk bertanya kembali gitu. Boleh. Selalu, saya setiap hari live, memang tujuan saya melalui pertanyaan Pak Carolina, saya juga mengajar sama teman-teman yang ada di bawah ini. Oh gitu. Iya, memang tujuan saya itu gini. Jadi yang typing ini sebenarnya ya mereka tuh kayak cheersnya aja, cheerleaders aja gitu. Iya. Jadi sebenarnya poin saya adalah kepada si penanya juga yang di bawah. Mereka nih sambil typing, Iya. mereka juga sambil mendengarkan. Dan Cuman jangan tersinggung. Mereka ini memang agak-agak gitu ya, dimaafkan aja gitu. Iya. Nge-trigger aja gitu. Cuman buat teman-teman di bawah, Gak apa-apa, bertanya aja Pak. bagi kalian yang berumat Kristiani, tunjukkan kasih dan sayang kalian yang sudah diajarkan Yesus. Jadi dalam berkata-kata itu hati-hati. Kalaupun menurut kalian ada agama lain yang masuk sini, di saat dia mengatakan apapun itu cuekin aja, biarin aja. Kalau dia pintar, dia nggak akan masuk ke room sini, karena dalam Islam pun diajarkan kasih. Bayangin loh, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku. Jangan menghujat, jangan diganggu. Kalau menghujat gimana kalau dihujat, kalau mengganggu bagaimana perasaan kalian kalau diganggu. Nah jadi toleransi itu ada dalam beragama, Nabi kami pun mengajarkan itu. Gitu. Jadi kalaupun ada maaf Islam yang tapping sudah biarin aja, cuekin aja. Buat teman-teman jujur mohon maaf kalau saya ada pernyataan saya di sini menyinggung perasaan kalian semua, karena sesungguhnya saya benar-benar cuman ingin cari kebenaran gitu ya. Saya di sini bukan cari lemahnya, tapi saya cari kuatnya. Bagaimana saya bisa melihat teman-teman saudara-saudara non muslim meyakini agama
Kristen ini sendiri. Kalau menurut sebelah itu muter-muter. Itu saya bingungnya di situ, Kak. Iya, memang itu anggapan yang biasa, tapi kan masing-masing setiap orang itu dewasa dalam bersosial media. Ya kalau mereka tidak siap untuk itu berarti mereka belum dewasa di dalam bersosial media dan berkomunikasi. Gitu. Jadi bagi saya mau menghujat mau apa ya itu sah-sah aja karena dosa kan ditanggung masing-masing gitu kan. Iya. Makanya selalu saya ingatkan bikin dosa secukupnya besok lagi, jangan semua diborong gitu kan. Iya. Gitu. Bodoh juga secukupnya aja, jangan diborong semua gitu. Emosi juga gitu. Itu tergantung kitanya aja menyikapinya. Bagi saya sih sah-sah aja orang mau ngomong apa tentang saya atau apapun itu nggak masalah. Tuh, Kak. Tapi itu tadi benar yang dibilang Pak Karolin ya. Kalau nggak mau Berubah. dicubit jangan dicubit. Betul nih, berubah kan? Tapping senang sekali aku bacanya nih. Nah, ini baru keren. Ini baru benar. Iya. Tapi Bapak udah lama memang Islam dari kecil. Saya dari kecil, Kak, usia saya 38 tahun. Oh baik. Usia saya 38 tahun. Jadi memang ya itu tadi ya. Saya di sini nggak ada permasalahan yang kata orang hanya sejengkal kalau murtad. Kalau nggak perut, min kan gitu bahasanya. Saya nggak seperti itu. Orang saya punya segalanya kok. Ya. Cuman di sini awalnya saya penasaran, tapi saya ikuti teman-teman debat. Prinsipnya satu ya. Ya kita sebenarnya saling berbagi wawasan. Jadi kayak kalau bisa dibilang pertukaran pelajar boleh lah ya. Karena kita tidak pernah tahu iman Islam seperti apa dan Islam juga tidak pernah tahu iman Kristen kalau tidak ada diskusi kan gitu. Iya. Jadi Ini ada tamu nggak, Kak, yang mau datang kira-kira di bawah? Gak apa-apa karena gini Pak. Satu orang penanya sebenarnya mewakili pertanyaan-pertanyaan di bawah. Yang penting pertanyaan Bapak nih benar-benar produktif gitu kan. Yes. Apakah mengarah kepada sesuatu poin yang nanti bisa dapat kita simpulkan dan kita renungkan kan. Saya sebentar, saya minta auto share sebentar biar ada ini sebentar. Siap. Na 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 na. Udah, Kak. Wow, Ustadz ini di bawah. Ada Ustadz mana Pak? Itu pakaiannya Ustadz Abdul Somad. Oh, nggak tahu Pak. Coba disapa dulu. Oh ya, kadang orang tuh bikin profil kan nggak dirinya sendiri juga gitu. Iya. Ya, kayak saya ini kan saya nggak Patrick Pak, tapi gambarnya Patrick. Oh iya. Gambarnya gitu tuh. Halo, assalamualaikum, Idham Marwi. Belum, dia masih muter-muter, belum naik ke atas. Gitu. Iya, belum tersambung Pak Ida. Menurut aku sudah di atas loh ini, Kak. Kalau udah di atas biasanya dia bicara. Kadang dia tuh ngirim permintaan tuh tadi, baru diangkatnya sekarang ya mungkin dia udah keluar, ya dia masih menyambungkan. Oke, sambil kita nunggu dia, aku tanya Kak Garam, Cara. gimana sih adab kita berdoa kepada Tuhan itu, Kak, dalam Kristen? Kami Sepil satu aja. sembahyang. Nah, bukan cara kita berdoa menyebut nama langsung ke Tuhan Yesus atau gimana, Kak? Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Karena begitu kami bicara Allah Tritunggal, pasti Yesus, Bapa dan Rohnya juga kami sembah, kami sebut. Oh, jadi Tritunggal itu tadi Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus begitu bukan ya? Boleh Tuhan Yesus, boleh kepada Allah. Sama, karena kan tadi saya bilang, kalau kita berdoa kepada Yesus itu otomatis berdoa kepada Sang Tritunggal Maha Kudus. Karena Yesus itu satu di dalam Sang Bapa dan Rohnya tadi. Sama seperti kayak Bapak ngobrol sama saya, Bapak nggak akan mungkin bilang ngobrol sama suara aja. Betul. Pasti begitu Bapak ngobrol sama suara saya, Bapak sekaligus berbicara dengan badan saya dan nafas saya. Nah, terus kakak ini agama yang membingungkan saya lagi, Kak. Kenapa sih agama Kristen ini pecah lagi?
Jadi 4 yang saya tahu Kak. Ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodok, ada Utopia. Hah? Itu Utopia? Apa tuh? iya. Ada Utopia. Apa lagi? Aku baru dengar itu. Setahu aku 3 arus utama itu Ya, Katolik, Protestan, dan Ortodok. Ini betul. Utopia. Dan itu pun jumlah ayatnya beda-beda. Kenapa ya Kak itu Kak? Ayat apa tuh? Jumlah Bible, jumlah surat dalam kitab. Kalau dikatakan jumlahnya beda-beda, Kakak ini Kristen apa? Ortodoks. Wow, Ortodoks. Oke. Iya. Jadi kalau dikatakan jumlahnya beda-beda, saya kasih tahu ada yang namanya Deuterokanonika menurut Katolik, dan menurut Ortodok itu namanya Anagenoskomena sebutannya. Ada kitab yang tidak masuk di dalam kitabnya Protestan. Kitab Deuterokanonika atau Anagenoskomena ini adalah tulisan yang menghubungkan antara para nabi dengan para rasul, tetapi tidak bisa dijadikan sumber iman. Makanya kenapa Protestan tidak menggunakan itu. Oh gitu. Tapi selebihnya itu sama. Jadi Oh kalau gitu, oke. Jadi Satu- kalau Hanya tambahan ya. bukan tambahan, karena sejak semula itu memang itu semuanya Septuaginta dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu dengan Deuterokanonika atau Anagenoskomena ini namanya. Karena yang baru saya pelajari Alkitab ini di Perjanjian Baru 27 kitab. Oke, ini saya kasih tahu ya. Nah, Ya. kitab Perjanjian Lama itu ini dari Kejadian, ini kitab Taurat Musa 5, Pentateuch, ya. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Ini kitab Taurat Musa. Oke. Ini kitab nabi-nabi di bawah, para nabi. Lalu 1 Mazmur Daud. Oke. Nah, ini yang namanya Perjanjian Lama. Ada lagi yang namanya kitab Makabe, Tobit, Sirak. Inilah yang biru inilah yang disebut Deuterokanonika atau Anagenoskomena. Ini yang tidak mereka masukkan di dalam kanon ini. Ini kitab Katolik ya. Ini ada Deuterokanonika. Nih. Ini Alkitab Katolik dan ini Alkitab Protestan. Di sini nggak ada Deuterokanonika. Yang biru ini tidak ada. Sejak semula memang seperti inilah, di kanon itu full seperti ini. Ini Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Gitu. Jadi Protestan memang tidak menggunakan ini karena memang ini tuh seperti kitab sejarah yang menghubungkan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Ini banyak di sini peristiwa di mana bangsa Israel itu mengalami apa ya? Pas penganiayaan kan Israel itu kan dijajah oleh Romawi. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi, aku Tobit berjalan dalam kebenaran. Nah, waktu masa kaisar apa gitu. Jadi ini menceritakan itu, mengisahkan tentang saat itu Israel itu waktu mereka dijajah itu seperti apa. Iya. Gitu. Bahkan di dalam kitab Deuterokanonika ini jelas sekali tertulis masa Herodes itu seperti apa dan kelahiran Yesus itu jelas sekali di sini. Baik, saudara Tuhan, untuk videonya kita sudah Keren. apa yang baru Jadi tadi bukan dibahas dan beda-beda. dibicarakan oleh apologet Kristen bersama dengan seorang yang menanyakan iman Kristen kepada Agatha, dan banyak hal yang disampaikan atau banyak pertanyaan yang disampaikan kepada apologet Kristen ini, tapi sangat luar biasa apologet Kristen ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dengan jawaban yang sangat-sangat luar biasa dan juga sangat alkitabiah. Nah, saudara dalam Tuhan, mereka membahas tentang seperti apa sih konsep Allah Tritunggal di dalam kekristenan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah sering disampaikan dan pertanyaan yang baik ya. Kenapa saya katakan pertanyaan yang baik? Karena melalui pertanyaan ini kita terus diingatkan tentang konsep Allah di dalam kekristenan, dan kita terus belajar ya tentang Alkitab, tentang firman Tuhan ya. Nah,
apa yang disampaikan oleh apologet Kristen sangat luar biasa, di mana dia menjelaskan bahwa Bapa punya anak bukan berarti punya anak seperti layaknya manusia. Tidak, saudaraku dalam Tuhan, ya. Bapa punya anak, ya, dalam hal firman menjadi manusia, ya. Ketika Yesus menjadi manusia, mengambil rupa manusia, ya, dia merendahkan diri, dia meninggalkan tahtanya di atas kerajaan sorga, ya. Jadi dia menyebut dirinya sebagai anak gitu loh, ya. Dia menyebut dirinya sebagai anak kepada bapaknya. Ini bentuk kerendahan diri gitu loh, merendahkan diri, ya, meninggalkan kerajaan sorga dan datang ke bumi ini, ya, untuk apa? Untuk melakukan tugas pelayanan, ya, dan untuk melakukan tugas penebusan bagi umat manusia, khususnya umat percaya kepadanya, ya. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus sebagai anak sebenarnya bukan anak dalam bentuk kedagingan atau anak seperti anak manusia, ya, seorang ayah dan ibu menghasilkan anak, bukan, tetapi anak dalam hal kerendahan diri gitu loh, ya. Dan penjelasan-penjelasan yang luar biasa disampaikan oleh apologet Kristen di video tadi, ya. Lalu seperti apa tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya kembali ingatkan kita, ya, supaya kita tetap semangat mengejar apa yang menjadi impian kita, ya, mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita dengan penuh keyakinan bahwa, ya, Tuhan pasti memberkati setiap apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Hal yang terpenting adalah kita mengandalkan Tuhan dan kita tetap berserah kepada Tuhan, ya. Doa saya semoga saudara senantiasa diberkati, keluarga saudara diberkati, pekerjaan saudara sekalian senantiasa diberkati oleh Tuhan, ya. Kerinduan kita semoga kita senantiasa dilimpahkan berkat oleh Tuhan, dan biarlah pertolongan dan kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah bagi kita semuanya, ya. Nah, sekali lagi buat saudara yang terberkati dengan penjelasan apologet Kristen di video tadi, silahkan like video ini dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa berikan komentar yang baik, komentar yang positif, komentar yang memuliakan Tuhan, ya. Tuliskan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.